Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrizal Amri Bahtiar dengan NIM 200512041113 dari kelas TIA 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komponen penyusun jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Prianto STMkom di mata kuliah Jaringan Komputer. Jaringan komputer tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu yang pertama komponen hardware. Yang pertama ada personal komputer atau PC, yang kedua ada network interface card atau NIC, yang ketiga ada media transmisi, yang keempat ada network device, yang kelima ada network operating system atau NOS, yang keenam ada kabel, yang ketujuh ada topologi jaringan. Next, kedua komponen software. Yang pertama ada sistem operasi jaringan, yang kedua ada network adapter driver, yang ketiga ada protokol jaringan. Kabel UTP adalah singkatan dari Unsealed Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Fungsi kabel UTP. Fungsi kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Next, kita lanjut ke kategori kabel UTP. Kategori pertama, kabel UTP dengan kategori pertama merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah, yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Next, kita lanjut ke kategori 2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Umumnya kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun sering perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kategori 3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel kategori 3 ini atau Cat3 memiliki kemampuan yang terendah karena memang hanya mendukung jaringan 10 base B saja. Kategori 4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 base B. Kategori 5 atau Cat5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps. Kabel jenis kategori 5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Next, kita lanjut ke kategori 5E. Kabel UTP kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 gigabit per second atau pada kecepatan 10, 100 atau sekitar 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan gigabit internet, meskipun kabel UTP kategori 6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kategori 6. Kabel UTP kategori 6 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi komunikasi 250 MHz. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit internet dan 10 giga Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP kategori 6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz.
Next ke kategori 7. Kabel UTP kategori 7 ini memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit per second dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan gigabit Ethernet dan 10 giga Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Next kita ke karakteristik kabel UTP. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki kabel UTP, yaitu yang pertama ada bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Yang kedua, tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Yang ketiga, tidak memiliki pelindung atau shield. Yang keempat, maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Yang kelima, menggunakan konektor RJ45. Yang keenam, kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Yang terakhir, memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Warna kabel UTP. Kabel UTP dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di tiap kabel, lalu disusun berlilitan pada tiap pasang warna hingga menjadi 4 pasang. Lilitan kabel tersebut berfungsi untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Berikut penjelasan lengkap fungsi kabel UTP berdasarkan warnanya. Yang pertama, kabel warna jingga dan putih jingga memiliki fungsi untuk mentransfer data. Sama halnya dengan hijau dan putih hijau, keduanya juga digunakan sebagai jalur paket data. Yang kedua, selain transfer data, kabel UTP juga berfungsi untuk mentransfer suara. Dan yang bertugas untuk memenuhi fungsi ini adalah kabel yang berwarna biru dan putih biru. Yang ketiga, yaitu yang terakhir juga fungsinya sebagai penghantar DC atau arus listriknya. Kabel coklat dan putih coklatlah yang bertugas sebagai konduktor tegangan DC. Jenis pemasangan kabel UTP. Yang pertama, kabel strike adalah kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Urutan standar kabel strike adalah sesuai dengan standar TIA atau EII 368B atau yang paling banyak dipakai, atau kadang-kadang juga dipakai sesuai standar TIA atau EII 368A. Yang kedua, tipe crossover. Untuk jenis ini, pola atau urutan warna kabel dirancang secara berbeda di setiap ujung konektor. Berbeda dengan jenis pertama, kabel ini biasa digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer 2, switch dengan switch, dan router dengan router. Oke, next yang terakhir, kabel jenis rollover. Kedua ujung konektornya disusun terbalik. Fungsinya pun hampir sama dengan yang pertama karena menghubungkan dua perangkat berbeda. Beberapa jenis perangkat yang menggunakan kabel ini contohnya proyektor, switch, dan printer. Oke, selanjutnya kita ke alat crimping kabel UTP. Alat-alat yang dibutuhkan pada crimping kabel UTP yaitu yang pertama ada kabel UTP, yang kedua ada konektor RJ45, yang ketiga ada crimping tool, yang keempat ada RJ45 LAN tester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farisal Amri akan mensimulasikan proses crimping kabel UTP. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan kabelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita potong kabelnya kurang lebih 2 cm. Setelah itu kita urutkan terlebih dahulu. Setelah kita urutkan, kita luruskan. Kita luruskan satu-satu. Di sini kita akan mengurutkan warnanya. Di sini saya akan memakai jenis strike, V-strike. Pertama putih oranye, lalu oranye. Setelah itu hijau putih. Setelah hijau putih, kita ke biru maksud saya.
Setelah biru kita ke hijau. Nah, baru terakhir yang warna coklat. Nah, lalu kita pasang ke konektor RJ45. Lalu kita kaitkan dengan crimping tool. Setelah itu kita tes menggunakan LAN tester, apakah berjalan atau tidak. Sudah berjalan ya. Berikut tadi merupakan penjelasan secara singkat tentang komponen penyusun jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.